Polemik tentang nasab Ba'alawi hingga kini masih bergulir dan belum ada titik terang. Artinya pihak Habaib Ba'alawi dari Yaman itu belum bisa memberikan bantahan tentang tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab mereka itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 maupun abad ke-8. Dan menyangkut tesis ilmiah ini, Kiai Haji Miftahul Ahyar itu sangat mendukung karena ini salah satu bentuk kajian ilmiah yang bisa mencerdaskan anak bangsa. Dan kita simak bersama videonya. Bagi kelompok yang ini, ya kalau tujuannya adalah penggalian ilmiah, ya, untuk menggali. Karena ini dalam tataran ilmiah, mencari nasab, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama, ya kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki. Jadi sudah jelas ya, Kiai Haji Miftahul Ahyar itu sangat mendukung yang namanya kajian ilmiah. Makanya jika ada pihak atau oknum yang malah melarang kajian ilmiah dan bahwa kajian ilmiah itu sesuatu hal yang dianggap tabu dan bahkan ditakut-takuti dengan kualat, kalau misalkan membahas nasab Habaib dari Yaman, ini mungkin kurang tepat ya. Jadi kan ada segelintir oknum yang bilang ini kalau membahas nasab Habaib itu nanti bisa kualat dan lain sebagainya. Itu kan malah menghalang-halangi orang untuk cerdas. Kita simak video selanjutnya ya. Dan ada menjatuhkan. Kan bagus kalau nemu ini kok nasabnya menurut saya putus, datanglah ke dibuat mudzakarah di situ. Gimana ini anak? Terus dicari mencari, ketemu nanti. Kalau urusan ilmiah ketemu. Kalau urusan ilmiah akan membangkitkan anak-anak yang cerdas-cerdas itu terbangun, ya, tergugah untuk mulai ingat pada dulu waktu ngaji, bahkan buka-buka. Ya, jadi kita sepakat ya bahwa namanya kajian ilmiah itu bukan sesuatu hal yang tabu. Meskipun yang dibahas itu adalah seorang Habib yang konon adalah cucu Nabi. Jadi kadang-kadang orang itu kan mungkin takut atau khawatir atau punya perasaan sungkan atau bagaimana jika membahas tentang nasab para Habaib dari Yaman. Karena selama ini diyakini sebagai dzurriyyah Nabi. Tapi sebenarnya hal itu bukanlah hal yang tabu dan semua orang itu boleh dan bisa melakukannya. Artinya siapapun itu tidak ada halangan untuk mempelajari atau meneliti secara ilmiah tentang nasab Ba'alawi ini. Jadi mereka ini benar-benar tersambung kepada Kanjeng Nabi ataukah tidak. Jadi ini adalah sesuatu hal yang menarik yang perlu dijelaskan kepada generasi muda agar jangan terlalu takut untuk mempelajari segala sesuatu yang mungkin selama ini dianggap tabu oleh sebagian orang. Kita lanjut videonya. Bisa melahirkan anak-anak cerdas atau memunculkan mereka yang selama ini tidur bisa muncul, tapi tetap dalam koridor husnudzon, koridor yang penuh dengan ketawaduan, bukan lalu istilahnya itu ya ngungkit sejarah, ngungkit mbahnya dulu, ngungkit. Ini sudah bagus menjadi Indonesia. Dan kalau soal mengungkit-ungkit sejarah ini adalah sebenarnya itu bagian dari kajian ilmiah tersebut. Jadi kajian ilmiah itu dipadukan dengan sejarah yang ada sebagaimana yang bisa dipercayai atau diyakini sebagai sebuah sejarah yang memang benar adanya. Jadi misalkan sejarahnya dahulu ada Mufti Batavia dan ternyata Mufti Batavia itu adalah salah satu oknum dari Habaib dari Yaman, dan itu memang perlu juga itu dipelajari bahwa sejarahnya Mufti Batavia itu dahulu itu dekat dengan Belanda. Kemudian ada dalam sejarah juga bahwa Mufti Batavia itu menjadi salah satu kaki tangan Belanda untuk membantu Belanda melawan perjuangan orang-orang pribumi Nusantara yang ingin membebaskan diri dari penjajahan Belanda.
Dan sebenarnya kalau untuk mengungkit-ungkit, ini kan kita sebenarnya tidak mengungkit-ungkit ya, tapi cuma memberikan gambaran, memberikan sejarah bahwa ternyata salah satu dari habaib dari Yaman yang bernama Mufti Batavia itu dahulu pernah dekat dengan Belanda, pernah dianggap sebagai antek Belanda juga. Jadi itu adalah fakta. Jadi kalau kajian ilmiah ya memang harus dipadukan antara kajian ilmiah tentang nasab, kemudian juga ada sejarahnya seperti apa. Jadi dipadukan menjadi satu, kemudian nanti melahirkan suatu hasil atau keputusan yang bisa meyakinkan semua orang, yang bisa dipahami oleh semua orang. Karena sebagaimana kita ketahui selama ini, kadang-kadang itu tentang sejarah Mufti Batavia saja, itu kan beberapa oknum dari habaib itu kan sudah menghalang-halangi, menutup-nutupi, seolah-olah orang-orang Nusantara itu tidak boleh membahas tentang Mufti Batavia. Padahal ini adalah sebuah kajian juga. Jadi perlu diteliti betul bahwa Mufti Batavia itu benar-benar antek Belanda atau bukan. Meskipun dalam sejarah itu memang tercatat bahwa Mufti Batavia itu salah satu kaki tangan Belanda yang membantu Belanda memadamkan api perjuangan orang-orang pribumi Nusantara yang ingin membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Dan itu perlu dikaji terus, karena nanti kalau ini cuma dibiarkan saja dan tidak dikaji, dan hal ini juga dianggap tabu, ya nanti hasilnya itu tidak maksimal sebagaimana yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia, bukan berarti di luar Indonesia tidak mulia. Orang kalau sudah dengar habib itu alim buka pokoknya habib, apalagi serbannya 7 tumpuan ya. Wah, ya memang sebenarnya kan kalau habib atau habaib itu kan sebenarnya itu semacam gelar orang yang dikasihi atau orang yang dicintai dan memiliki keistimewaan atau memiliki keutamaan yang membuat orang itu mencintai orang tersebut. Tapi kan sekarang itu bergeser pemaknaan, habaib atau habib itu dianggap sebagai dzurriyyah Nabi atau cucu Nabi, dan itu pun juga berdasar dari pengakuan oknum-oknum dari mereka yang menyatakan bahwa dalam tubuh mereka itu mengalir darah Rasulullah. Dan itu harusnya itu dikaji ulang, diteliti ulang, benarkah para habaib ini adalah dzurriyyah Nabi. Kita lanjut ya videonya ya. Nah, apapun akan diberikan. Dulu sering saya itu didatangi orang yang suka-suka ngaku habib, saya marahi, karena ini orang ini hanya ngendel-ngendel bukan karena. Tapi kalau ada habib yang baik, ya saya muliakan, sama saja dengan yang lain. Ya ini kita setuju, karena selama ini kan memang ada oknum-oknum habib yang mengaku sebagai habib, mengaku cucu Nabi, dan parahnya itu kan minta dilayani, minta dihormati, minta disanjung, kan seperti itu. Misalkan ada orang yang tidak menghargai, tidak menghormati, apalagi sampai mengkritiknya, itu kadang-kadang ditakuti tidak mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Ini kan sudah berbahaya. Makanya jika misalkan ada habaib yang baik kepada kita, yang sopan, yang santun, yang alim, ya kita tetap hormat. Namun jika ada oknum habaib yang melenceng dari ajaran Nabi, yang suka mencaci maki, suka meneror warga pribumi, suka menghina orang pribumi, dan lain sebagainya, ya itu harus kita kritisi. Dan hal itu bukanlah hal yang tabu, meskipun pangkatnya atau gelarnya itu sebagai seorang habib, dan selama ini diyakini sebagai dzurriyyah Nabi oleh segelintir orang, tapi itu kan penganggapan oleh segelintir orang saja. Makanya di sini dibutuhkannya kepastian, itu kan seperti itu. Jadi adanya kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu sebagai perbandingan, sebagai pembuktian bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Nabi. Nah sekarang pihak habaib itu bisa membantah tidak kalau mereka itu sebenarnya itu dzurriyyah Nabi atau bukan. Jadi kan itu masalahnya. Kalau para habaib itu secara ilmiah tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu ya berarti memang bisa dianggap bahwa para habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Selama apa? Selama mereka itu belum bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sebab langkah yang ada sekarang itu kan kajian ilmiah tersebut. Jadi misalkan para habaib itu tidak mau melakukan kajian ilmiah untuk membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, ya harusnya berani melakukan tes DNA. Jika sudah melakukan tes DNA itu kan akan terungkap, akan terlihat sebenarnya para habaib ini cucu Nabi atau bukan.
kan sama dengan Gus, siapa gelar-gelar yang di luar Jawa ini atau di Jawa Barat banyak gelar-gelar yang begitu, semua nilai akhlak dan prakteknya. Jadi kita setuju ya bahwa memang sebutan atau gelar Habib itu sebenarnya itu sama dengan sebutan-sebutan yang lainnya, misalkan sebutan Gus, sebutan Kiai dan lain sebagainya. Jadi tidak ada keistimewaan khusus, karena selama ini kan sebagaimana doktrin mereka para habaib, sebagaimana penjelasan mereka para habaib, bahwa habaib atau Habib itu kan memiliki nilai khusus yang berbeda dengan sebutan-sebutan atau gelar-gelar lainnya. Jadi mereka akan memberikan opini bahwa habaib itu lebih mulia daripada kiai, misalkan seperti itu. Itu kan sebuah perbandingan yang mengkhususkan nama atau gelar Habib tersebut.